Setidaknya ada 3 hal yang menjadi catatan singkat saya ketika di tahun 2017 melakukan perjalanan ke Jepang. Yang pertama, jalan bebas hambatan di Jepang, kanan kiri dibatasi tembok yang tinggi untuk memisahkan antara jalan dan rumah penduduk. Tujuannya supaya penduduk tidak terlalu bising mendengar deru kendaraan bermotor. Yang kedua, ketika anak-anak kecil berseragam sekolah mau menyeberang dan para pengendara berhenti sesaat untuk memberi kesempatan mereka menyeberang, dan setelah itu secara serempak anak-anak menundukkan kepala untuk menyatakan terima kasih. Sungguh suatu pemandangan yang mengharukan. Yang ketiga dan yang sangat terkenal juga adalah tentang budaya antri yang tertib. Demikian pula ketika saya mengunjungi perpustakaan di kota Perth, Australia. Kebersihan kota sangat terjaga karena penduduknya yang tidak membuang sampah secara sembarangan. Bagaimana dengan di negara kita Indonesia? Ketika saya mengunjungi Pulau Sumba dan juga Pulau Sabu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada satu kebiasaan dari anak-anak kecil berseragam sekolah yang sempat membuat saya terharu. Apa itu? Ketika anak-anak berseragam sekolah ini dalam perjalanan mereka berangkat dan pulang sekolah dan berpapasan dengan saya, maka mereka akan selalu menyapa, "Selamat pagi kakak, selamat siang kakak." Padahal kami tidak pernah bertemu sebelumnya. Nah, ternyata setelah saya bertemu dan berkenalan dengan salah satu dari orang tua si anak ini, mereka bercerita kalau memang dari kecil anak-anak ini dilatih baik oleh orang tua maupun gurunya untuk mengucapkan salam kepada siapapun jika berjumpa di jalan. Kalau di tempat tinggalnya ayah bunda, apa nih kebiasaan baiknya? Saya pengen tahu loh. Ceritakan dong dengan ditulis di kolom komentar. Kebiasaan baik di berbagai tempat di dunia ini sangatlah bervariasi. Dan tentunya sangat menyenangkan saat kita secara pribadi bisa melihatnya dan merasakannya. Sebagai orang tua pastinya ayah bunda juga telah menanamkan dari kecil kebiasaan-kebiasaan baik itu pada anak-anak. Beberapa di antaranya adalah tidak membuang sampah sembarangan, tidak menerobot tetapi tertib antri, mengatakan tolong atau terima kasih, merapikan kembali mainan atau tempat tidur, suka berbagi dan menolong, atau bahkan menabung, berhemat, dan juga terbiasa untuk selalu tepat waktu. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, bagaimana caranya kita selaku orang tua dan juga guru terbaik untuk anak bisa memperkenalkan, mempraktekkan, dan juga mempertahankan kebiasaan-kebiasaan baik ini pada anak? Saya jelaskan ya. Yang pertama, perkenalkan kebiasaan itu melalui cerita. Anak-anak suka dengan cerita, apalagi jika ceritanya juga melibatkan adanya tokoh-tokoh binatang. Karena pada dasarnya hampir semua anak suka dengan binatang. Ayah bunda bisa memperkenalkan kebiasaan baik itu melalui cerita dengan menjadikan beberapa binatang favoritnya sebagai tokohnya. Menggunakan alat peraga seperti boneka jari akan menambah keseruan dari cerita itu. Ayah bunda bisa membuat buku sendiri atau membeli buku-buku dengan tema khusus yang membahas soal kebiasaan baik ini. Di setiap akhir cerita, ajak anak untuk bernalar dengan membuat kesimpulan dari ceritanya. Dan bantu anak untuk menceritakan kembali dengan gaya percakapannya sendiri. Dan ayah bunda bisa mengajukan beberapa pertanyaan sederhana untuk membantu sejauh mana anak telah memahami ceritanya. Libatkan kepekaan perasaan emosinya. Mempraktikkan kebiasaan baik harus dijelaskan secara detail sampai anak-anak benar-benar memahaminya. Karena kadang untuk mempraktikkan kebiasaan baik itu kadang susah dan banyak tantangannya. Apalagi untuk mempertahankannya tidaklah gampang. Yang kedua, praktekkan apa yang diajarkan. Langsung mempraktekkan adalah cara yang bagus untuk membuat anak lebih memahaminya. Misalnya, dalam soal berbagi kepada anak-anak yang kurang beruntung, maka orang tua bisa mengajak anak di hari khusus untuk pergi ke panti asuhan. Sebelumnya tentu sudah dipersiapkan apa yang akan bisa diberikan pada anak-anak panti. Alat-alat tulis dan buku misalnya. Atau yang paling nyata dan bisa langsung dilihat oleh anak-anak seperti untuk tidak membuang sampah secara sembarangan bisa langsung dipraktekkan. Saya tinggalnya di Bali ayah bunda. Dan saya pernah melihat turis asing memungut sampah di Pantai Kuta.
Dan saya meniru hal itu dengan mengajak beberapa anak dari teman-teman saya untuk pergi ke Pantai Sanur dan membersihkan pantai dengan mengambil sampah yang berserakan. Saya menjelaskan pada anak-anak tentang bahayanya sampah plastik, dan anak-anak sangat antusias dalam melakukannya. Yang ketiga, orang tua jadilah teladan. Cara yang sangat manjur untuk menaklukkan hati anak dan sekaligus mengajarkan kebiasaan baik pada anak adalah jika orang tua memberikan teladan. Karena seorang anak adalah peniru dan pengamat sejati. Apa yang dilakukan oleh orang tuanya pasti anak-anak akan melihat dan menirukannya juga. Selain itu, anak-anak pada dasarnya juga punya sifat kritis. Tentu dia akan bertanya, bahkan akan protes kepada orang tuanya jika dia melihat orang tuanya tidak mempraktekkan apa yang telah diajarkannya. Jadi harus selalu rendah hati untuk mengakui ayah bunda jika anak mengkritik kita. Ya, begitulah anak-anak. Bukan hanya terlahir jenius saja, tapi dia juga punya sifat lugu, apa adanya. Kita perlu juga belajar dari sifat-sifat positif dari anak-anak. Sungguh menyenangkan dan membanggakan kalau anak tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya jenius saja, tetapi juga punya kebiasaan baik untuk dipraktekkan dan juga dipertahankan. Terima kasih telah menonton video ini ya ayah bunda. Jangan lupa share, like, komen video ini serta subscribe. Oke? Kalau ada tema lain yang perlu saya bahas, request dari ayah bunda juga boleh kok. Tulis saja temanya di kolom komentar ya. Sampai jumpa dan terima kasih.